Pemirsa, 2 tahun berhadapan dengan pandemi mengakibatkan terpuruknya berbagai objek wisata di tanah air, tak terkecuali di DKI Jakarta. Ya, kini seiring dengan melandainya kasus COVID-19, sektor pariwisata ibu kota ini mulai bangkit kembali. Sejumlah lokasi wisata yang terintegrasi dengan moda transportasi di Jakarta kembali dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jurnalis Rizka Dior bersama juru kamera Iriansyah dan Jaka Setia akan mengajak Anda berwisata sehat dan hemat ke sejumlah objek wisata di DKI Jakarta. Dan berikut liputannya untuk Anda. Jakarta, 2 tahun sudah kita menghadapi pandemi yang membuat aktivitas kita tidak berjalan leluasa. Bahkan terkadang seringkali kita pun merasa bosan ataupun penat. Oleh karenanya, rehat dari kesibukan sehari-hari menjadi kebutuhan tersendiri. Dan hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan. Nggak perlu jauh-jauh, hanya di Jakarta saja. Wah, pemirsa, kayaknya ada mobil Jakarta Tourist Destination nih. Kita coba tanya-tanya yuk. Serba modern dan memudahkan masyarakat Jakarta. Tourist Information Center Mobile berperan membantu para wisatawan dengan informasi penting seputar akses perjalanan di ibu kota dan destinasi wisata unik yang beragam. Berpusat di kantor Disparekraf DKI Jakarta, Tourist Information Center Mobile atau TIC Mobile terdapat di sejumlah lokasi di ibu kota. Melalui TIC Mobile, wisatawan dapat mencari informasi sekaligus referensi seputar tempat wisata, bangunan bersejarah, hingga tempat kuliner. Masyarakat juga dapat mengaksesnya secara daring nih, melalui www.jakarta-tourism.go.id atau melalui akun media sosial Disparekraf Jakarta. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang, Mbak. Iya, saya Rizka Iya. dengan Bang siapa? Saya dengan Bang Hotman, Mbak. Oke Bang Hotman, aku mau tanya-tanya dong. Ini Ya, sebenarnya konsep mobil Jakarta Destination Tourist ini seperti apa ya Bang? Jadi begini, Mbak, kami dari Dinas Pariwisata, Pusat Informasi Turis di wilayah DKI Jakarta. Jadi kayak kami menyediakan layanan mobil seperti ini, berbentuk truk, cuman sudah didesain untuk melayani para masyarakat atau warga yang ingin tahu apa sih Jakarta itu, ada apa sih di Jakarta. Cuman kami mencakup bidang pariwisata aja khusus ini. Oke, nah Bang, ini kan tadi Tourist Information Center sudah ngasih tahu kita banyak hal bahwa Jakarta punya banyak tempat destinasi ya Bang. Nah, mungkin Abang sendiri bisa rekomendasi nggak sih buat aku untuk liburan hari ini tempat menarik atau unik apa aja nih Bang yang ada di Jakarta? Oh, kita punya banyak rekomendasi nih buat Mbaknya ya. Kita punya salah satu stadion terbesar di Jakarta, Jakarta International Stadium, yang bisa menampung sekitar 82.000 penonton. Oke, berarti akses ke sana juga gampang banget nih ya Bang, bisa pakai Transjakarta dan juga MRT ya Bang. Oke, terima kasih banyak Bang atas rekomendasinya, berarti saya bisa sekalian malam mingguan nih ya Bang. Iya. Oke, mari Bang. Iya, mari. Wah, saya sudah nggak sabar nih melanjutkan perjalanan ke objek wisata lainnya. Saya pun memilih menggunakan moda transportasi umum untuk menuju lokasi wisata yang sudah direkomendasikan, yaitu Jakarta International Stadium.
Dari Kota Tua saya menggunakan bus Transjakarta ke arah Harmoni. Kemudian naik yang menuju ke Jakarta International Stadium. Apa kabar Mas? Baik, sehat selalu. Baik, alhamdulillah kalau sehat. Nah, Mas Ari, aku mau langsung tahu nih sebenarnya Jakarta International Stadium ini yang akan menjadi kebanggaan warga Jakarta pastinya ya Mas. Nah, sebenarnya kapan sih Jakarta International sendiri akan rampung dan mulai dipergunakan? Ya, insya Allah kita hampir di penghujung ya untuk penyelesaian masa konstruksi. Harapannya di akhir bulan ini untuk pekerjaan konstruksi sudah tuntas 100%. Oh oke, baik. Berarti kita masih disuruh menunggu indah pada waktunya nih ya Mas? Betul sekali, biar penasaran. Jadi tahan dulu, tahan. Oke, kita tahan lagi nih ya Mas. Nah, kira-kira kalau kita lihat, ini kan udah megah banget sebenarnya Ji sendiri ya Nek. Nah, mungkin Mas Ari bisa memberitahukan kepada masyarakat di luar sana sebenarnya ada sarana dan fasilitas apa saja sih yang ditawarkan di JIS ini? Ya, jadi Jakarta International Stadium ini salah satu venue stadion sepak bola bertaraf internasional. Kami memiliki beberapa fasilitas yang ada di Jakarta International Stadium. Tentu saja ini sesuai dengan regulasi maupun requirement dari FIFA ya. Kami tentu saja memiliki lapangan utama. Ini dengan ukuran juga standar FIFA ya, 68 kali 105 meter. Dan yang membedakan ini kita menggunakan jenis rumput hybrid. Ini pertama kali di Indonesia ada di Jakarta International Stadium. Kemudian ada fasilitas tentu saja kursi tribun reguler single seat. Ya ini kalau totalnya 82.000, ada 3 tier. Kita saat ini berada di tier 1 ya. Terus ada tier 2 dan tier 3. Jadi ada 3 tingkatan tribun. Selain itu ada fasilitas giant LED scoring board. Nah, seperti di belakang kita nih. Nah, itu ukuran terbesar di kelasnya. Selain itu ada sejumlah fasilitas untuk para pemain, pelatih, official, termasuk tamu, VIP, VVIP. Kami semua sudah ready ada di Jakarta International Stadium. Oke, the best in the best nih ya pokoknya ya Pak. Lantas ini ke depannya acara apa saja yang bisa digelar di Jakarta International Stadium Mas? Nah, inilah salah satu keunggulan Jakarta International Stadium juga ya. Kita memiliki atap buka tutup atau retractable roof. Jadi tidak hanya bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola, tapi memungkinkan dan sangat memungkinkan kita menyelenggarakan konser-konser musik. Bahkan kelas dunia bisa kita bawa di sini. Selain konser musik, kegiatan pameran, festival, dan lain-lain itu bisa dihelat di venue Jakarta International Stadium. Jadi ini sebagai stadion dengan multi event ya. Ya, bisa digunakan pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, aman di sini. Wah, berarti kalau gelar pernikahan di sini juga bisa kali ya, Mas? Boleh. Boleh banget ya. Ya, Mas, apakah Jakarta International sendiri menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta, Mas? Iya, nantinya kawasan, karena kita ngomong Jakarta International Stadium ini, kita tidak hanya ngomong stadionnya saja. Ya, PT Jakpro diberikan amanah untuk membangun dan mengelola ini kawasan olahraga terpadu. Jadi memang stadion ini sebagai venue utamanya, yang nantinya pada saat di luar pertandingan atau non-match day akan bisa diakses atau dikunjungi masyarakat ya. Tentu saja ini sebagai alternatif tempat wisata. Berarti di sini benar-benar top Marco top nih ya, Mas. Marco top, jempolnya aja 1, 2, 3, 4. Waduh, berkali-kali pokoknya buat JIS ya. Oke, Iya. kalau gitu terima kasih banyak Mas Ari. Saya jadi nggak sabar untuk akan langsung berkeliling nih di Jakarta International Stadium. Makasih banyak Mas Ari. Sama-sama. Selamat siang Mas. Setelah 12 tahun menanti, warga Jakarta patut berbangga hati dengan rampungnya pembangunan stadion terbesar Indonesia, Jakarta International Stadium. Segala fasilitas yang ada di stadium megah bertaraf internasional ini membuat saya takjub. Stadium ini juga mengusung konsep bangunan green building atau bangunan ramah lingkungan. Selain menjadi destinasi wisata olahraga, stadion ini nantinya dapat menjadi sarana rekreasi untuk merasakan sensasi bungee jumping, flying fox,
skydining, hingga sensasi berjalan kaki di atas ketinggian atau sky catwalk. Belum merasa cukup, saya pun melanjutkan perjalanan keliling Jakarta. Kali ini saya memilih memanjakan mata dengan menghampiri salah satu terowongan penuh mural di tengah ibu kota. Saya pun bergegas melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta. Dari Jakarta International Stadium, saya turun di halte Tosari, lalu berjalan sekitar 200 meter menuju terowongan Kendal. Terowongan Kendal menjadi jalur pedestrian artistik di jantung ibu kota. Menghubungkan kawasan Sudirman dengan Duku Atas, di dekat terowongan ini terdapat 3 moda transportasi yang terintegrasi satu sama lain, yaitu KRL, bus Transjakarta, dan MRT. Di malam hari, terowongan Kendal ramai dilalui masyarakat yang lalu lalang atau sekedar bersuah foto. Bahkan sekitar 5.000 orang tercatat melewati terowongan ini per jamnya. Nah, pemirsa, mural yang ditawarkan di setiap sudut dinding terowongan Kendal ini ternyata bagus banget loh saat sore ke malam hari. Lampu warna-warni yang ditawarkan pun cocok banget nih buat kita foto ataupun nongkrong bareng pasangan, sahabat, ataupun keluarga. Aneka mural bergambar manusia, suasana kota, hingga mural persahabatan bilateral Jakarta dan Berlin sebagai sister city dapat Anda saksikan di terowongan Kendal. 2 seniman asal Jerman pun ikut berkarya di tembok setinggi 5 meter ini. Mereka melukis monster bertaring hitam putih yang memiliki arti tersendiri. Begitu pula dengan karya seniman Jerman lainnya yang mencampur warna menjadi sosok-sosok binatang buas di tengah kota. Di ujung perjalanan wisata saya kali ini, saya menghampiri kawasan M Block Space yang identik dengan kawasan vintage dengan nuansa seni musik yang kental. Saya memilih menggunakan MRT menuju kawasan hits di Jakarta Selatan ini. Dari stasiun Duku Atas, saya turun di stasiun ASEAN. Kawasan M Block Space menjadi ruang kreatif atau creative hub bagi para kaum muda urban Jakarta. Dahulu, kawasan ini merupakan deretan rumah milik Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Selain menjadi tempat usaha sejumlah brand lokal, di sini juga seringkali terdapat acara musik dan berbagai pertunjukan seni lainnya. Oke nih, Bang Angga, aku mau nanya, sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik M Block sendiri? Mungkin keunikan itu sendiri sih ya menurut aku, karena aku belum pernah melihat ada tempat yang benar-benar istilah menjadi wadah seni itu sendiri, ekonomi kreatif lah aku bilang ya. Oke. Di mana benar-benar mempertemukan talenta muda, talenta yang fresh dengan dunia profesional. Kita juga kan aku bilang ada program namanya Emerging Showcase yang mempertemukan istilah band-band indie lah ya, kalau bisa bilang band indie atau penyanyi indie dengan label-label musik yang memang lagi mencari talent, di mana kita memboosting itu sendiri, dan dari situ kita akan akhirnya melahirkan artis-artis baru, artis-artis yang mungkin belum terlihat menjadi terlihat lagi. Riuh ramai dan obrolan khas anak muda sangat terasa di sini. Nuansa kekinian muncul melalui nama setiap sudut gang yang unik, kelap-kelip lampu hingga aneka tempat berbelanja. Seolah tak ingin pulang, saya pun menutup perjalanan saya kali ini dengan cuci mata dan sedikit berbelanja. Wah, pemirsa, ternyata jalan-jalan atau liburan akhir pekan di Jakarta juga tak kalah seru loh. Selain kita lebih hemat, kita juga tak perlu khawatir asalkan kita taat protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rizka Dior, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan.